Om Swastiastu, umat sedharma yang saya cintai. Dalam kesempatan ini saya ingin berbagi pengetahuan dengan tema terapkan makna ulap-ulap supaya pikiran terang, perasaan plong, dan tenaganya bangkit. Saudara sekalian umat sedharma, kita sebagai umat Hindu Bali sekiranya sudah umum mengenal yang namanya ulap-ulap ya. Ulap-ulap merupakan sarana upacara keagamaan yang dibuat dari kain putih yang berbentuk segi empat dengan ukuran kurang lebih 25 cm persegi ya. Nah, pada ulap-ulap itu di tengahnya dilukisi atau ditulisi aksara suci Om, kemudian ada lingkaran berbentuk cahaya. Setelah itu dilukisi kadang-kadang dengan lukisan bunga padma atau teratai. Sudah sekalian yang saya cintai, ulap-ulap itu biasa digunakan untuk peresmian atau melaspas rumah baru, bangunan suci lah gitu pokoknya. Semua yang berhubungan dengan pembangunan kalau mau akan diplaspas itu biasanya digantungi ulap-ulap. Nah, saudara sekalian umat sedharma yang saya cintai, adapun kalau dari segi makna ya, dimana kata ulap-ulap sendiri itu berarti memanggil-manggil orang yang keberadaannya jauh dengan lambaian tangan ya. Kemudian supaya didengar orang yang kita panggil itu kita sebut namanya ya. Pokoknya satu kali dipanggil sampai melambaikan tangan kayak begitu. Tidak datang, sebut lagi namanya sampai orang yang kita panggil mendengar dan mau datang. Selanjutnya mantra Om ya, yang tertulis pada ulap-ulap itu melambangkan Tuhan. Jadi mantra Om itu mantra untuk Tuhan. Dalam hal ini mantra Om itu nama Tuhan dalam tingkatan Nirguna Brahman. Sekarang kalau dihubungkan dengan ulap-ulap, mantra tersebut memiliki pesan kita sebagai umat Hindu, sebagai umat manusia, diwajibkan atau disuruh memanggil-manggil Tuhan ya. Memanggil-manggil Tuhan dengan mengucapkan mantra Om berulang-ulang, seperti kita memanggil kita punya teman yang jauh, satu kali namanya dipanggil tidak juga didengar, maka kita harus panggil lagi berkali-kali sampai orang yang kita dengar, yang kita panggil mau datang. Begitu juga dalam memanggil-manggil Tuhan, mantra Om itu harus diucapkan berulang-ulang sampai Tuhan itu hadir. Saudara sekalian yang saya cintai, mantra Om itu adalah sebutan Tuhan dalam tingkatan Nirguna Brahman. Selanjutnya, kalau kita menyebut Tuhan, memanggil Tuhan dalam tingkatan Saguna Brahman atau Tuhan yang berwujud, sekiranya mantra Om itu ditambahkan dengan nama Dewa-Dewi, contohnya Om Namah Shivaya, Om Namo Narayanaya, dan lain sebagainya. Mantra itu diulang-ulang dan tentunya wujud Dewa itu yang dijadikan bayangan. Kita panggil-panggil terus, kita ucapkan berulang-ulang. Dan sekalian yang saya cintai, dalam ajaran agama, pengucapan mantra berulang-ulang ya itu disebut dengan japa. Jadi bagi umat Hindu yang suka membaca kitab suci, membaca bacaan-bacaan orang suci, atau membaca karya-karya orang suci, tentu sekiranya akan mengenal dengan apa itu japa mantra. Dan hal ini japa mantra itu adalah mengulang-ulang mantra ya, untuk memanggil-manggil Tuhan. Selanjutnya lingkaran cahaya ya, atau lukisan cahaya itu menandakan atau menggambarkan Tuhan itu akan hadir dalam wujud cahaya kalau kita panggil-panggil dengan mengucapkan nama Tuhan atau mantra suci Om berulang-ulang ya. Jadi nanti hadir begitu gambarannya dalam wujud cahaya. Nah, kehadiran Tuhan dalam wujud cahaya tersebut itu yang berguna untuk membuat pikiran kita jadi terang ya. Dan itu perasaan kita yang sumpah, bingung, kaceruat, kalau kehadiran sinar beliau yang terang itu akan buat perasaan itu plong, lega gitu. Pokoknya
bagaimana ya ada suatu perasaan yang gembira. Nah, selain itu, dengan kehadiran sinar itu akan memungkinkan tenaga kita jadi bangkit. Jadi kalau kita mungkin rada-rada loyo, tidak berdaya gitu ya, pada sudah makan secukupnya, nah supaya bangkit tenaganya, sekiranya panggillah Tuhan dengan mengucapkan mantra berulang-ulang supaya hadir dalam wujud sinarnya itu. Selanjutnya, setelah pancaran sinar itu, saya terangkan tentang arti kata ulap ya. Nah, ulap, kalau kata ulap tidak diulang-ulang itu artinya silau. Dalam hal ini, bila kehadiran sinar suci Tuhan akan membuat mata silau, terutama adanya makhluk-makhluk gelap yang ada di sekitar kita, yang dekat dengan diri kita. Bila kehadiran sinar suci Tuhan, matanya akan silau, kemudian makhluk gelap itu akan menjauh. Jadi jauh dengan diri kita. Kalau kita memanggil makhluk Tuhan sampai kehadiran sinar itu, makhluk gelap seperti buta kala dan sejenisnya yang suka mengganggu, yang suka ngerogoti, yang suka morotin gitulah, itu akan menjauh dia. Jadi kita dengan kehadiran sinar itu membuat kita tidak terganggu oleh makhluk-makhluk gelap. Nah, selanjutnya kalau saya panjangkan kata ulap menjadi untuk lap pikiran ya. Jadi untuk lap pikiran, dalam hal ini mantra suci Om atau nama Dewa Dewi jika diucapkan berulang-ulang itu berguna untuk mengelap pikiran ya. Mengelap pikiran. Jadi selain untuk memanggil-manggil Tuhan, menyebut-nyebut Tuhan, sekira mantra Om yang diucapkan berulang-ulang atau dengan cara berjapa itu berguna untuk mengelap pikiran supaya pikiran bersih ya. Ketika pikiran kita bersih, tidak ada memori, tidak ada kenangan, karena sudah dihapus, sudah dilap, maka pancaran sinar suci Tuhan langsung memancar ya, nampak di pikiran kita, biar gitu. Pancarannya menerangi pikiran, hati kita diterangi sehingga pikiran terang, perasaan plong, lega, tenaga bangkit, dan juga pikiran dibuat jadi bertambah cerdas, jadi brilian, wawasan jadi terbentang luas. Setelah itu, kain putih sendiri melambangkan pikiran yang bersih ya, pikiran bersih. Jadi kalau kita menyebut-nyebut Tuhan, mengucapkan namanya berulang-ulang, akan buat pikiran kita akan seperti kain bersih ya. Itu jadi kain bersih itu melambangkan pikiran bersih. Jika pikiran kita bersih, itulah sinar suci Tuhan memancar, menerangi pikiran, membuat perasaan plong, tenaga bangkit. Pokoknya yang sering-sering bingung, kacau, ruwet, kalau sudah dapat pancaran sinar beliau itu akan dilenyapkan sehingga kita merasakan kesegaran. Selanjutnya, gambaran atau lukisan bunga padma atau teratai tersebut menunjukkan kalau pikiran kita selalu mendapat sinar suci Tuhan, maka pemikiran kita akan berkembang mereka seperti bunga teratai. Pemikiran, wawasan, ide-ide akan berkembang ya, berkembang mereka. Punya aja pemikiran-pemikiran baru, ide-ide baru, wawasan baru, jika pikiran itu selalu mendapat pancaran sinar suci Tuhan. Jadi itu makna dari serangkaian ulap-ulap yang saya terangkan sedemikian rupa. Kalau saya renungi, kalau maknanya itu diterapkan dari ulap-ulap tersebut, sekiranya berguna sebagai salah satu solusi ya dari setiap permasalahan yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Saudara sekalian yang saya cintai, dalam kehidupan ini karena kurangnya pengetahuan tentang agama, mungkin ya kalau saya dapat gambarkan, jika dari dulu, dari kecil sampai besar, sampai tua, kita tidak pernah membersihkan pikiran ya dengan cara berjapa atau mengulang-ulang mantra suci, tentu pikiran kita bagaikan kain yang sudah gelap, kotor ya. Dalam hal ini pikiran kita kepenuhan memori.
Kalau sudah pikiran penuh memori, kita cepat hang ya, menjadi hang. Kalau sudah hang, perlahan-lahan pikiran, tenaga kita sudah tidak bisa kita gunakan. Nah, kalau sudah pikiran full memori, sudah full sekali, itu mungkin salah satu penyebab kita menjadi pendek umur. Karena apa? Kalau pikiran full memori dalam kondisi hang itu yang warna hitam, bagikan warna hitam itu, pikiran itu akan dikendalikan oleh sifat tamas. Nah, sifat tamas inilah yang menutupi pancaran sinar suci Tuhan, yang membuat tenaga beku, pikiran beku, akal beku, tenaga mati, ujung-ujungnya ya fisik kita juga cepat mati. Karena itu, bagi umat sedharma yang saya cintai, yang pingin tidak cepat hang, tenaganya tidak cepat mati, sekiranya penting mengelap pikiran ya. Gelap aja, ucapkannya nama Tuhan berulang-ulang gitu. Dilakukan aja setiap pagi, sore gitu ya, sore hari dan malam hari. Ucapkan paginya mungkin bisa 1 jam lah begitu, sorenya 1 jam, malam 1 jam, bisa lebih. Makin banyak makin baik, membuat pikiran kita bersih. Nah, kalau sudah pikiran kita bersih, pancaran cahaya menerangi, membuat tenaga bangkit, pikiran terang, tentu kita tidak kegelapan jadinya. Sehingga selain tidak kegelapan, tenaga kita bangkit. Kalau sudah kita bangkit, kita kan jadi sehat. Nah, itu pesan-pesan atau nilai filosofi yang terdapat pada ulap-ulap, yang sekiranya kalau diterapkan maknanya luar biasa ya. Selama ini mungkin umat Hindu hanya membuat simbol, menggantungkan simbolnya saja ya, menggantungkan ulap-ulap di rumahnya atau di merajannya itu. Sekarang dengan sekilas saya memberikan wawasan seperti ini, sekiranya maknanya itu cobalah diterapkan supaya kita tidak terlalu kegelapan ya. Pikiran kita kalau sudah kegelapan, kotor, itu membuat EQ kita menurun. EQ menurun, kecerdasan menurun. Nah, lama-lama kita jadi idiot, jadi kecerdasan kita mengalami kemunduran. Ya, sekiranya mungkin demikian dulu ide-ide yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Di lain hari saya akan membagikan pengetahuan dengan tema-tema yang lain. Om Santi